Baik, teman-teman dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah." Siapa yang hijrah fi sabilillah, di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah, dia akan mendapati, dia akan menjumpai muragham yang banyak, wasa'ah, dan kelapangan. Yang pertama, kalimat ini, yang pertama adalah bahwa wa may yuhajir, siapa yang hijrah. Hijrah itu intinya adalah berpindah. Kalau menurut pembahasan Imam Ibnul Arabi Al-Maliki, pembahasan tentang masalah hijrah, Ibnul Arabi mengatakan bahwa orang bepergian di muka bumi ini terbagi dua. Orang bepergian di muka bumi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah haroban itu lari. Yang kedua adalah tolaban itu nyari. Jadi yang satu lari, melarikan diri dari sesuatu, yang satu nyari malahan. Cuma dua itu, haroban dan tolaban. Kata Ibnu Arabi, para ulama mengatakan itu. Kemudian para ulama mengatakan, adapun yang lari, haroban itu ada 6 jenis. Dan yang tolaban, yang mencari, ada 9 jenis. Nah, mau dibahas semua atau enggak? Itu 15 itu masalahnya. Ya. Ada 6, ada 9. Adapun yang haroban, yang bepergian dalam rangka melarikan diri, pergi, lari, ada 6. Yang pertama adalah berpindah dari darul harbi ila darul Islam, berpindah dari negeri yang memerangi muslimin kepada negeri Islam, seperti pindahnya muslimin dari Mekah ke Madinah. Darul harb ila darul Islam. Yang kedua adalah kalimatnya, diantaranya kalimatnya Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa, kata beliau, tidak boleh tinggal di negeri di mana salafus soleh dicaci maki. Yang kalau disimpulkan oleh kalimat Ibnu Arabi adalah bahwa negeri yang merupakan negeri bid'ah, karena mencaci maki para sahabat, mencaci maki salafus soleh adalah bagian dari bid'ah. Ya, bid'ah dalam urusan akidah. Pergi, meninggalkan tempat itu. Dalilnya adalah wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Kalau kau melihat ada orang-orang yang mencaci maki, menghina ayat-ayat kami, mestinya kalian pergi meninggalkan mereka. Fa'rid anhum, tinggalkan mereka. Kadang-kadang memang agak miris, Pak. Saya suka mendengarkan saya karena ingin tahu gitu. Itu kadang-kadang bercandaan sebuah majelis itu sampai pada tingkat melecehkan Allah dan Rasulnya. Majelis apapun atas namanya itu sampai melecehkan Allah dan Rasulnya, Pak. Jadi guyonan, memang akhirnya di guyonan jadi tertawa bersama-sama. Dan tentu tadi ketika ayat Allah menjadi bahan ejekan, bahan hinaan dan seterusnya, diminta kita untuk pergi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah lari dari negeri yang kebanyakan adalah haram. Di negeri itu kebanyakan haram, atau di tempat itu kebanyakan haram. Anda bekerja di sebuah tempat
Ya, kalau di rata-rata yang halal sih ada Pak, tapi ini banyak yang haram, investasinya haram apa haram. Para ulama katakan pergi aja, pergi Pak. Kalau kebanyakan ghalaba fihal haram. Jadi yang haram itu dominan. Imam Ibnu Arabi mengatakan bahwa pergi di tempat itu. Sudah berapa? 3. Yang keempat adalah lari dari tempat yang tempat itu berpotensi menyakiti badan kalian, melukai, bahkan mungkin membunuh kalian, menyakiti badan. Ya, dan ini dilakukan bahkan oleh para nabi, dari mulai sejak pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mereka merasakan bahwa mereka khawatir dengan masyarakatnya dan seterusnya. Bahkan ketika Allah berfirman tentang Nabi Musa, jelas Allah menyebut dengan kata khaifan yataraqqab. Nabi Musa itu pergi dalam keadaan khaifan, takut. Takut apa? Takut dicelakai. Itu yang keempat. Yang kelima, lari dari penyakit al-marad, kecuali ta'un. Karena kalau khusus ta'un itu wabah, penyakit yang sedang mewabah di sebuah tempat seperti yang pernah terjadi di Palestina di masa Khalifah Umar, ta'un Amwas. Amwas nama tempat di mana sangat cepat orang meninggal, dalam jumlah yang sangat banyak muslimin meninggal gara-gara ta'un. Maka Umar yang ingin berangkat ke Palestina membatalkannya karena diingatkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau sedang terjadi ta'un, ya, wabah penyakit yang seperti itu, maka orang yang ada di tempat itu tidak boleh keluar, yang tempat wabah itu, dan orang yang dari dalam tidak, yang dari luar tidak boleh masuk ke dalam. Itu sebenarnya karantina. Tapi kemudian Umar diprotes juga sama sebagian orang. Ada yang mengatakan, Umar, Anda takut urusan mati sok doang mah takut, ya kan? Urusan penyakit Anda takut. Kata Umar, bukan itu. Apa Anda lari dari takdir Allah? Umar mengatakan, saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Karena memang Nabi melarang kalau itu. Ya, Nabi melarang kalau betul sudah terjadi. Tapi kalau sekedar sebuah penyakit biasa kemudian orang tidak mau tinggal di situ, sah melakukan itu. Ya. Yang keberapa? Keenam, yang terakhir adalah harta. Ketika mereka harus menyelamatkan harta, karena harta, kepemilikan terhadap harta di dalam Islam itu adalah kepemilikan yang sangat dihormati, yang sangat dimuliakan. Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda bahwa orang yang mempertahankan hartanya kemudian ketika dia meninggal maka dia syahid? Itu artinya bahwa mempertahankan harta halalnya, harta kepemilikan yang halal itu, kalau sampai kemudian dia meninggal gara-gara itu malah syahid. Itu membuktikan bahwa Islam sangat memuliakan, sangat menghormati kepemilikan pribadi yang halal. Baik, kata Imam Ibnu Arabi itu 6 yang hijrah, 6 yang haroban, yang sifatnya melarikan diri.